Selamat datang ya di channel Trader Sultan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Classic Support and Resistance. Classic Support and Resistance menggunakan swing point sebagai acuan support and resistance-nya. Kemudian Classic Support and Resistance juga menggunakan poin tertinggi dan terendah sebagai acuan dari support atau resistance-nya. Di dalam support and resistance klasik terdapat dua macam, yaitu strong support and resistance dan weak support and resistance, atau biasa disebut SNR lemah dan SNR kuat. Cara mengidentifikasi strong dan weak SNRP Classic Trend Analysis, maksudnya melakukan identifikasi kuat lemahnya support and resistance berdasarkan Classic Trend Analysis. Kita mulai dari market bullish. Di dalam market bullish terdapat dua gerakan, ya gerakan primary dan secondary. Oke. Di ujung dari gerakan secondary terdapat titik-titik terendah. Ini bisa kita gunakan sebagai supportnya. Untuk menganalisa strong dan weaknya support and resistance atau kuat lemahnya, kita bisa mengidentifikasinya berdasarkan levelnya. Jika support semakin di bawah, maka dia semakin kuat. Contohnya seperti ini. Ini adalah strong dari support, di mana dia berada di ujung paling bawah. Ya, berada di ujung di paling bawah, di mana area ini adalah area yang membalikkan dari trend bearish menjadi trend bullish. Kemudian di atasnya terdapat weak support, di mana ini adalah support dari atas strong supportnya. Jadi ini masuknya adalah weak support atau support yang lemah, support yang mudah sekali untuk ditembus. Kemudian di atasnya juga sama, terdapat weak support. Kemudian kita asumsikan tren berbalik arah. Maka apa yang terjadi jika tren tersebut atau harga tersebut menyentuh weak support? Maka kemungkinan besar weak support tersebut akan ditembus, sama halnya dengan weak support yang ini. Kemudian apa yang terjadi jika dia menyentuh strong support? Yang terjadi adalah harga kemungkinan akan langsung berbalik arah, ya, atau area strong support ini langsung dipatuhi, kemudian harga berbalik arah, atau harga melalui sideways terlebih dahulu dan memiliki dua kemungkinan, dia berbalik ke arah atau mengikuti tren sebelumnya, yaitu menembus support yang kuat ini. Kemudian dari tren bearish kita lihat terlebih dahulu, ya, terdapat primary movement, secondary movement, primary movement, secondary movement, primary movement. Lalu strong resistannya ada di mana? Strong resistannya ada di paling atas, awal dari tren bearish ini terjadi. Kemudian weaknya juga ada di bawah, ya, weak resistance. Kemudian kita asumsikan tren berbalik, terjadi primary menyentuh weak resistance, maka weak resistance ini akan ditembus. Menyentuh weak resistance juga, maka weak resistance ini akan ditembus dengan mudah sekali, karena ini tidak memiliki peluang untuk membalikan trennya, hanya membalikan harga. Kemudian ketika harga sampai ke strong resistance, maka akan terjadi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia berbalik arah dari bullish menjadi bearish, atau kemungkinan kedua, dia sideways terlebih dahulu kemudian baru melanjutkan trennya atau berbalik arah ke bawah. Kemudian yang kedua, menggunakan metode modern trend analysis, di mana kita menggunakan exponential moving average 21, kemudian exponential moving average 34. Cara kerjanya adalah ketika moving average ini bersilangan, maka kita dapat menentukan support dan resistance tersebut. Sebagai contohnya seperti berikut ini. Di sini terdapat persilangan antara moving average 21 dan 34, dan kita harus mencari titik terendah sebelum persilangan itu terjadi. Jika kita lihat titik terendahnya ada di sini, maka kita bisa asumsikan ini sebagai strong supportnya. Kemudian di atasnya juga ada titik yang terendah lagi, tetapi dia dekat sekali dengan strong supportnya,
maka kita bisa menamainya medium support, dimana ini memiliki kekuatan yang lumayan kuat dan lebih kuat daripada wake. Kemudian dia udah masuk ke tengah ini, tetapi dia terjadi persilangan 2 kali ya, jadi masuknya ini adalah medium support. Kemudian yang di atas, di paling atas ini adalah weak support. Kemudian untuk market bearish juga kurang lebihnya sama ya. Ya, ketika harga persilangan terdapat strong resistance, kemudian ketika harga menyentuh exponential moving average terdapat medium resistance karena dia dekat dengan strongnya. Kemudian yang ini menyentuh juga, tetapi dia menjadi weak karena urutan yang ketiga ya, atau urutan yang tengah. Kemudian ini juga weak, masuknya weak resistance. Oke. Kemudian kita akan mencoba mengaplikasikannya pada chart ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam chart ya. Kita lihat di sini ada trend bullish berdasarkan moving average. Ini adalah trend bullish ya. Maka yang akan kita lakukan pertama adalah kita mencari strong dari supportnya terlebih dahulu. Jika kalian menggunakan smartphone, kalian bisa scroll ke bawah, scroll ke samping, cari ujung harganya. Ketika kalian menemukan ujung harga, sebelumnya dia trend bearish, maka ini adalah ujung harga. Kalian lihat dia bersilangnya di mana? Dia bersilangnya di sini. Titik terendah sebelum bersilang adalah di sini. Maka kita bisa asumsikan ini sebagai strong dari support ya. Ini adalah strong support, ada di sini. Support yang memiliki power atau kekuatan yang kuat ya. Kemudian di sini ada harga yang menyentuh exponential moving average, berarti kita bisa asumsikan ini adalah medium support. Oke, medium support. Kemudian di sini adalah medium support juga karena berdekatan sekali. Kemudian di sini masuknya sudah weak karena moving average-nya sudah melebar. Oke, ini juga weak support. Di sini juga sama, titik terendah adalah weak support. Apalagi ini very weak, sangat lemah sekali. Tapi ini membentuk sebuah base sih. Ini adalah base ya namanya. Base itu mendatar. Oke. Nah, kita coba zoom out. Di sini kalian bisa melihat ini adalah support yang telah kita bentuk berdasarkan moving average-nya. Sekarang kita menentukan yang namanya resistance. Oke. Di sini sebelumnya adalah trend bullish karena itu jadi persilangan, walaupun ini short bullish ya, bukan massive bullish seperti ini. Tapi ini sudah bisa dijadikan acuan ya. Kita lihat terlebih dahulu. Ketika dia persilangan ke bawah, dia berada persilangannya di sini. Jadi kita bisa asumsikan titik tertingginya di sini. Kemudian kita bisa menempatkan garis horizontal di sini. Ini kita tandai sebagai strong resistance. Kemudian di bawahnya, ketika setelah persilangan harga menyentuh moving average, maka kita bisa menempatkan horizontal dan kita menandai ini sebagai medium resistance. Kemudian di sini juga masih menjadi medium resistance karena moving average belum melebar, masih sempit ya moving average-nya. Nah, setelah di sini dia sudah melebar, maka kita bisa menjadikan area ini sebagai area weak resistance. Di sini juga sama, di paling ujung ini masih ada moving average yang disentuh oleh harga, tapi dia posisinya sangat lebar sekali. Jadi kita bisa masukkan ini sebagai weak resistance ya. Oke. Nah, itu menentukan support dan resistance berdasarkan moving average. Untuk menentukan support dan resistance berdasarkan classic technical analysis atau trend analysis, ya kalian harus mempelajari dulu yang namanya struktur dari trend ya, primary, secondary, swing high, swing low. Kalian bisa mempelajari itu di channel Telegram kami ya, di Trader Sultan. Kalian bisa klik link yang ada di bawah, masuk ke
Telegram tersebut, terus bilang sama admin yang ada di situ, saya ingin join VIP gratis. Nanti kalian akan didapatkan materi mengenai trend analysis. Ya, untuk menganalisanya mudah sekali ya. Dapat seperti ini. Ini dia belum jadi trend bearish. Oke, harga turun ke bawah, bentuk secondary, primary. Bentuk secondary, primary. Ya, berdasarkan trend analysis kita bisa tahu awalnya dia adalah bullish, short bullish, kemudian dia adalah konsolidasi. Kita bisa tahu dia menjadi bearish ketika titik ini tertembus ya, titik ini tertembus, kemudian dia memberikan sebuah low yang lebih rendah ya. Ini adalah low yang lebih rendah. Jadi kalian bisa menggunakan membuat resisten, weak resisten dari sini, weak atau medium resisten, dan strongnya tetap ada di atas ini sebelum trend bearish ini terjadi. Oke. Trend bearish terjadi ketika garis ini ditembus, kemudian dia membentuk ujung tertinggi yang lebih rendah. Maka kita pastikan ini sudah menjadi bearish, dan strongnya sudah pasti berada di atas sebelum dia menjadi bearish. Ujung harga tertingginya adalah sebagai strong support. Kemudian bawah dari strong support ini bisa dinamai medium support atau weak support, tergantung dari jaraknya. Oke ya. Untuk entry-nya bagaimana? Entry-nya kalian bisa menggunakan referensi dari candlestick pattern, kemudian dari divergence juga bisa ya. Divergence itu apa sih? Divergence itu pola dari stokastik yang berbeda dari chart ya. Terdapat perbedaan yang berbeda dari chart dan oscillator. Cara menganalisanya bagaimana? Ya, cara menganalisa divergence ya ketika ada ketidaksamaan dari chart dan oscillator ini. Contohnya seperti ini. Kita lihat titik dari low ini. Ya. Ini kemudian kita hubungkan ke titik yang berikutnya. Low berikutnya ada di sini. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan juga oscillator dengan ini. Maka kita menemukan titik yang tidak sama kan. Ini yang disebut dengan divergence. Kalian bisa menggunakan pola ini untuk menambahkan analisa kalian dalam candlestick pattern. Ketika muncul divergence dan kemudian ada candlestick pattern di area support dan resistance, kalian bisa entry. Oke. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di strong resistance atau strong support, harga tidak langsung menembus. Biasanya normalnya harga akan mengalami sideways terlebih dahulu atau langsung berbalik arah. Jika kita lihat di sini, harga mengalami sideways terlebih dahulu dan dia memiliki peluang untuk naik atau turun ya. Maksudnya untuk melanjutkan trend bullish atau berbalik menjadi trend bearish. Oke. Ya. Sekian dari saya ya. Untuk kalian yang ingin belajar mengenai trend analysis dan analisa-analisa lainnya, kalian bisa gabung ke grup Telegram yang ada di bawah. Silahkan klik link yang ada di bawah yang ada di deskripsi ya. Join, kemudian bilang sama adminnya di sana saya ingin belajar trend analysis atau analisa market ya. Nanti kalian akan diarahkan syarat dan ketentuannya untuk masuk ke grup gratis, grup VIP gratis kami. Oke. Baiklah, terima kasih. Selamat bertrading ya, semoga profit dan semoga ilmu ini bermanfaat. Oke.